Pada malam ketiga, Dunyazad berkata kepada kakaknya, Ratu Syahrazad, "Kak, sempurnakanlah cerita tentang saudagar dan jin. Dengan senang hati akan kulanjutkan," ucap Ratu Syahrazad. Dunyazad dan Raja Syahrayar pun bersiap-siap mendengarkan cerita Ratu Syahrazad. Baginda, setelah jin Ifrit memberikan seluruh hidup saudagar kepada 3 orang tua yang telah menceritakan kisah ajaib kepadanya, saudagar merasa gembira dan sangat berterima kasih kepada mereka. Kata Ratu Syahrazad, sambil menghela napas sejenak dan memikirkan cerita selanjutnya. Cerita tentang pedagang dan jin Ifrit itu berakhir. Namun, aku masih mempunyai cerita lain yang lebih aneh lagi, tambah Ratu Syahrazad sambil menoleh kepada Raja Syahrayar seakan meminta izin. Setelah sang raja mengangguk, ia pun bercerita. Kisah nelayan dan jin Ifrit. Konon, di sebuah negeri, ada seorang nelayan tua yang hidup miskin bersama istri dan ketiga anaknya. Setiap harinya, ia melemparkan jaring ke sungai sebanyak 4 kali. Pada suatu siang, nelayan itu berangkat ke pantai. Lah menurunkan keranjangnya dan segera menebarkan jala. Dengan sabar, ditunggunya jala itu hingga tenggelam di laut. Kemudian, ia mengumpulkan talinya dan menariknya secara perlahan. Ternyata, tarikannya terasa berat. Jala itu semakin terasa berat hingga si nelayan tidak mampu menariknya. Nelayan itu pun naik ke tepian dan menancapkan tonggak kayu serta mengikatkan tali jalanya ke tonggak itu. Lalu, ia melepas pakaian, menyelam ke dalam laut, dan mengelilingi jalanya. Setelah menyentak dan menggoyang jalanya, jala itu dapat ditariknya ke tepian. Ia naik dan memakai pakaiannya kembali. Dengan perasaan gembira, ia menghampiri jalanya. Tetapi, ia sangat terkejut karena di dalam jala ada bangkai keledai. Melihat keadaan jalanya, nelayan itu menjadi sedih. La haula wala quwata illa billah, ucapnya memelas. Sungguh aneh rezeki yang kuterima hari ini. Nelayan itu kemudian melantunkan syair. Wahai orang yang mengarungi kegelapan malam dan menantang bahaya, tahanlah dirimu, sebab rezeki tak akan lari kemana. Kemudian, si nelayan mengeluarkan bangkai keledai dari jalanya, serta membersihkan jala itu. Ia mengeringkan jala itu, kemudian ia menceburkan diri ke dalam laut. Bismillah, ia berdoa. Nelayan itu melemparkan jalanya dan menunggu jala itu sampai tenggelam. Kemudian, ia menarik jalanya perlahan. Jala itu terasa berat, bahkan lebih berat dari yang semula, sehingga ia mengira itu adalah ikan. Si nelayan naik ke tepian, menambatkan tali jalanya ke tonggak kayu, kemudian melepaskan pakaian dan menceburkan diri kembali ke dalam laut. Nelayan itu menyelam mengelilingi jalanya dan menggoyangkannya hingga dapat ditarik. Lah kembali ke darat dan menarik jalanya secara perlahan. Ternyata di dalam jala itu ada bejana besar penuh lumpur. Dengan rasa sedih, nelayan itu bersyair. Wahai pembakar waktu, penuhilah harapanku. Jika tidak engkau penuhi, paling tidak ampunilah dosaku. Hari ini aku tak dapat keuntungan, dan tidak ada cara yang mampu mencukupi kebutuhanku. Aku keluar mencari rezekiku. Aku dapati ia berwujud lumpur dan bangkai yang kaku. Betapa banyak orang bodoh yang memuja. Bintang-bintang sedang orang pandai duduk menyendiri di kegelapan malam. Kemudian, si nelayan membuang bejana itu, membersihkan jalanya, dan mengeringkannya. Setelah berdoa, ia kembali ke laut, menebarkan jala, dan menunggunya hingga jala itu tenggelam. Ketika ia menarik jalanya secara perlahan, ia tidak lagi merasakan beban yang berat. Saat jala itu diperiksa, ia hanya menemukan panci dan botol-botol. Ia pun kembali bersyair. Rezekimu tak akan lari darimu, tetapi tak juga terikat erat di sisimu. Rezekimu tak akan datang dengan pena yang kau tuliskan atau dengan kuas yang kau sapukan. Lalu, nelayan itu menengadahkan kepalanya ke arah langit. Ya Allah, sungguh, Engkau Maha Tahu bahwa setiap hari aku hanya menebarkan jalaku tidak lebih dari 4 kali. Sudah 3 kali jala ini kutebarkan. Semoga yang keempat adalah keberuntunganku. Amin, doanya. Nelayan itu pun melemparkan jalanya dan menunggunya hingga jala itu tenggelam. Ketika ia mulai menariknya secara perlahan, jala itu tidak dapat ditarik. Ternyata, jala itu tersangkut di dasar laut. La haula wala quwata illa billah, ucap si nelayan. Setelah itu,
Si nelayan naik ke tepian, menambatkan tali jalannya ke tonggak kayu, kemudian melepaskan pakaian dan menceburkan diri kembali ke dalam laut. Ia menyelam mengelilingi jalannya dan menggoyang-goyangkannya, hingga jala itu dapat ditarik. La kembali ke darat dan menarik jalannya secara perlahan. Ternyata di dalam jala itu ada sebuah kendi tembaga. Tutup kendi itu terbuat dari timah yang di atasnya ada cap cincin Nabi Sulaiman As. Nelayan itu merasa senang dengan kendi tembaga yang diperolehnya. Kendi ini akan kujual di pasar tembaga, karena nilainya sama dengan 10 dinar uang emas, katanya. Ia lalu berusaha memindahkan kendi itu. Ternyata kendi itu berat juga. Tampaknya kendi ini harus kubuka dan kulihat ada apa di dalamnya. Jika hanya ada lumpur, bisa kukeluarkan, gumamnya. Si nelayan mengeluarkan pisau dan mencungkil tutup kendi. Itu hingga terlepas dan jatuh. Ia membalikan kendi itu dan tidak ada benda yang jatuh. Namun, dari kendi itu muncul asap yang membumbung dan menyebar ke seluruh permukaan tanah. Asap itu semakin bertambah banyak dan mengumpul. Lalu menjelma sosok jin ifrit yang sangat tinggi. Kepalanya bagai menyentuh awan. Bentuk kepalanya seperti kubah. Tangannya seperti tangan serigala. Dan kakinya seperti kaki lembu. Mulutnya seperti mulut gua. Giginya seperti batu cadas. Hidungnya seperti cerek. Dan kedua matanya seperti pelita. La tampak kusut dan berdebu. Melihat jin ifrit, bergidilah tubuh si nelayan. Giginya terkatup. Air liurnya mengering. La bahkan bagaikan orang buta, meraba ke sana dan kemari. La ilaha illallah, Sulaiman Nabiullah. Seru jin ifrit ketika melihat keadaan si nelayan. Wahai Nabi Sulaiman, janganlah engkau membunuhku. Sungguh, aku tak akan mengkhianatimu lagi. Aku tak akan menentang titahmu lagi. Hei jin ifrit, apakah engkau berbicara dengan Nabi Sulaiman? Bukankah Nabi Sulaiman telah wafat 1800 tahun yang lalu? Tanya nelayan itu memberanikan diri. Ketahuilah, kita saat ini berada di akhir zaman. Jin ifrit tampak tidak percaya, sedangkan si nelayan semakin berani. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau berada di dalam kendi ini? Kembali tanya si nelayan. Mendengar ucapan si nelayan, jin ifrit berteriak senang. Lalaha ilalah, bergembiralah, wahai nelayan. Seru jin ifrit, kenapa aku harus bergembira? Tanya si nelayan keheranan. Karena engkau akan segera kubunuh saat ini juga. Engkau akan kubunuh dengan cara yang paling mengerikan. Seharusnya engkau merasa malu. Hai ifrit laknat, aku telah membebaskanmu. Tetapi kenapa engkau malah hendak membunuhku? Apa yang mengharuskanmu membunuhku? Tanya nelayan itu makin berani. Silakan engkau meminta cara kematianmu. Aku akan memenuhinya dengan senang hati. Ucap jin ifrit kian menggila. Apa dosaku hingga aku harus menerima hukuman darimu? Rupanya engkau belum tahu kisahku. Kini, engkau akan kuberi waktu untuk mendengarkan kisahku. Silakan, engkau kisahkan panjang lebar. Bukankah nyawaku sudah di tanganmu? Ujar si nelayan dengan cerdik. Kemudian, jin ifrit pun bercerita.